Ya, selamat pagi, salam, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan melimpah dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, topik yang saya sampaikan saat ini adalah waktunya menuai, gitu ya. Jadi di Yohanes 4 ayat 35, ini Tuhan menganalogikan bahwa kita melayani orang untuk mengenal pribadi Tuhan itu dianalogikan sebagai kata menuai. Firman Tuhan berkata demikian, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya Tuhan berbicara kepada seorang petani, sesungguhnya ini ada yang aneh gitu ya. Masa seorang petani tidak mengenal kapan masanya untuk menuai padahal dia sudah memperjuangkan sedemikian rupa untuk menunggu masa yang dinanti-nantikan itu. Atau barangkali juga dalam saat itu hati Tuhan mengatakan, kok kamu lambat banget gitu. Kamu menyia-nyiakan usahamu, seharusnya saat ini juga kamu harus mengerjakan sesuatu. Tunggu apa lagi? Gitu kan. Atau yang ketiga memang kita tidak tahu bahwa itu masanya menuai, karena kita melihat bahwa itu belum waktu kita belum siap untuk melakukannya. Nah, demikian halnya untuk orang-orang yang percaya Tuhan, seorang yang mengikut Tuhan. Ya. Aneh bagi kita kalau seandainya kita tidak mengenal satu waktu yang paling dinanti-nantikan, sewaktu kita mengenal Tuhan, apakah nilai yang berharga itu ada di dalam hati kita yang mendorong kita untuk tidak menunda-nunda. Atau sewaktu hari-hari kita belajar mengikut Dia, tidakkah kita melihat bahwa setiap perjalanan kita merupakan satu waktu yang berharga untuk berkarya bagi Dia, menghasilkan sesuatu bagi Tuhan. Nah, kalau kita menganggap ada satu nilai yang berharga ketika kita mengikut Tuhan, tentu akan membuat kita memiliki motivasi, membuat kita untuk tidak menunggu, tidak menunda, tetapi memberikan sesuatu yang berharga karena Tuhan sudah memberikan dirinya kepada kita. Jadi ada dua hal yang Tuhan maksud dengan menunjukkan kapan waktunya yang menilai. Yang pertama adalah kita tahu persis hal-hal yang harus kita kerjakan sewaktu kita mengikut Dia. Yang kedua adalah kapan waktunya kita harus bekerja karena kita menganggap kita bisa memberikan nilai yang berharga. Ya. Nah, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka sesungguhnya di dalam hati kita, di dalam diri kita, di dalam pengertian kita mesti berbuat sesuatu. Firman Tuhan katakan kita harus mulai bergerak untuk menuai. Meraih sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Menghasilkan sesuatu dari perbuatan tangan kita karena menganggap itu sesuatu yang penting dalam hidup kita. Saya katakan pandanglah, artinya bukalah matamu, lihatlah. Atau jangan hanya memusingkan dirimu sendiri. Banyak di antara kita yang hidup kita tidak beranjak kemana-mana karena kita selalu memikirkan diri kita sendiri. Ya. Sewaktu kita memikirkan diri sendiri, bukannya kita bisa lepas dari persoalannya, tetapi persoalan justru datang silih berganti. Ya. Itu seringkali menjadi indikator saya
Kalau saya sudah mulai stres, sudah mulai pusing, wah, artinya saya kurang bergerak untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, bangkitlah, berjalanlah, kerjakanlah, tuailah. Jangan diam, jangan malas, bersemangatlah, karena ini waktu yang baik, karena ini kesempatan yang baik, karena apa yang kamu kerjakan bisa menghasilkan sesuatu yang sangat berharga. Karena itulah yang kamu nanti-nantikan ketika kamu benar-benar mengikut Tuhan. Dan yang terakhir, dan sekarang waktu yang tepat untuk kita bekerja. Bertindaklah bahwa ini waktunya. Tuhan tidak memandang siapa kita, siapa saya, seberapa jauh kemampuan kita. Ketika kita katakan, ya saya mau bertindak, tentu Allah memperlengkapi kita dengan apa yang dibutuhkan. Jadi sesungguhnya tidak ada satu alasan bagi kita semuanya, kecuali kita bekerja, kita bertindak untuk menuai bagi Tuhan. Nah, di sini katakan, lihatlah sekelilingmu, pandang orang-orang yang ada di sekitarmu, pandang setiap orang itu sebenarnya siap untuk mendengarkan firman. Kehidupan mereka berat, kehidupan mereka sulit, mereka selalu dipusingkan untuk urusan mereka sendiri. Mereka tidak pernah bisa keluar dari masalahnya. Tetapi justru itu adalah satu kesempatan yang baik, satu situasi yang Tuhan izinkan untuk kita mengatakan kepada mereka, Tuhan Yesus baik, Tuhan menyediakan pertolongan bagimu, kamu menyerahkan hidupmu bagi Tuhan, adalah jalan yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan, semoga firman ini meneguhkan dan menguatkan hati kita kembali untuk kita menjalankan misi dan maksud Tuhan memanggil kita, yaitu untuk menyatakan kabar baik. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa.